warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan menyampaikan eksaminasi publik pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 garing PUU 17/2019 tentang uji formil Undang-Undang KPK. Adapun anggota kelompok kami, yakni Hani Syahira Nadia, NPM 78, Hikmah Adila, NPM 76, Atika Nurrahma Utama, NPM 87, Teresia Clairin, NPM 86, Siti Salva Filza N, NPM 27, dan Legita Putri Ramadita, NPM 46. Baik, selanjutnya. Adapun moderator yang bertindak sebagai moderator pada kesempatan hari ini adalah saya, Hikmah Adila. Kemudian ada eksaminator kami, yakni Teresia Clairin, Siti Salva Filza, Atika Nurrahma Utama, Hani Syahira Nadia, dan Legita Putri Ramadita. Adapun agenda kami pada hari ini, yang pertama adalah penyampaian pendahuluan dan sinopsis kasus, kemudian ada penyampaian hasil analisis, dan terakhir ada penyampaian kesimpulan dan rekomendasi. Baik, selanjutnya. Eksaminasi ini dimulai dengan melakukan pengujian atau analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 garing PUU 17/2019 tentang uji formil Undang-Undang KPK. Eksaminasi ini memberi gambaran umum atas permohonan uji formil yang terdapat dalam putusan ini, dan kemudian memberikan catatan-catatan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini. Eksaminasi ini bertujuan untuk melihat apakah hakim dalam memutus permohonan uji formil tersebut telah berdasarkan dari fakta-fakta yang ada, terutama memperhatikan asas-asas pembentukan suatu perundang-undangan. Dan apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, dan apakah putusan tersebut mampu memberikan pedoman pembentukan perundang-undangan yang baik. Baik, selanjutnya. Adapun sinopsis perkaranya, yang pertama, permohonan uji formil ini diajukan oleh Agus Raharjo MS MDKK, di mana para permohon telah mengajukan permohonan ini pada tanggal 20 November 2019. Dalil para pemohon adalah bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Para permohon berpandangan bahwa proses pembentukan perubahan kedua Undang-Undang KPK ini merugikan warga negara, di mana berdampak pada kerusakan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan telah menabrak berbagai rambu-rambu prosedural, mencerminkan adanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional. Pemohon juga mendalilkan bahwa pembentukan perubahan kedua Undang-Undang KPK ini tidak taat administrasi. Pembentuk undang-undang melakukan penyelundupan hukum dalam proses perencanaan dan pembahasan perubahan kedua Undang-Undang KPK. Pembentuk undang-undang melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan pembahasan kedua revisi Undang-Undang KPK ini. Pembentuk undang-undang tidak partisipatif saat melakukan pembahasan kedua revisi Undang-Undang KPK. Tidak adanya keterlibatan masyarakat, dan sidang paripurna tidak quorum saat pengambilan keputusan pembahasan perubahan kedua Undang-Undang KPK. Kemudian pembuat undang-undang menggunakan naskah akademik fiktif dan tidak memenuhi syarat saat perencanaan perubahan kedua Undang-Undang KPK. Baik, selanjutnya. Adapun pada amar putusan mengadilinya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan secara seluruhnya, baik dalam provisi dan dalam pokok permohonan. Di sini MK berpendapat bahwa RUU KPK itu telah terdaftar dalam prolegnas dan berulang kali terdaftar dalam prolegnas prioritas, sedangkan untuk dalil mengenai adanya pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, MK berpendapat bahwa mengenai hal ini seharusnya pemohon mengajukan uji material. Namun terdapat juga dissenting point dari hakim bernama Wahiduddin Adams yang memiliki pendapat berbeda, di mana beliau berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang AKWO bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sehingga tidak berkekuatan mengikat, dan pembentuk undang-undang dapat mengulang proses pembentukan Undang-Undang KPK dalam jangka waktu yang lebih rasional dan proporsional. Baik, selanjutnya. Baik, mengenai pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh eksaminator kami. Silakan. Baik, saya Teresia Clairin di sini akan membawakan materi mengenai landasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelum kita membicarakan mengenai putusan uji formil dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, perlu diketahui bahwa kita perlu membicarakan mengenai landasan dibentuknya undang-undang tersebut. Selanjutnya,
Di sini dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan itu secara umum memiliki fungsi yang sangat penting dalam perkembangan hukum nasional Indonesia. Menurut ahli dari Hamid At-Tamimi mengatakan bahwa ada 3 fungsi utama dari peraturan perundang-undangan, yaitu memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kedua menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya, lalu memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat. Pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan merupakan proses untuk dapat menuangkan dan mencurahkan kebijakan publik ke dalam sebuah aturan atau hukum yang memiliki sifat mengikat bagi setiap warga negara Indonesia dalam bentuk hak serta kewajiban dan larangan atau kebolehan. Kemudian dengan begitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat haruslah dapat mengetahui jenis peraturan perundang-undangan yang dibuatnya atau dibentuknya dan mengikuti hierarki seperti yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kemudian di sini saya akan membahas mengenai landasan pembentukan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pada dasarnya dengan melihat pertimbangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikatakan bahwa ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang KPK yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 itu sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan kewarganegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian pemerintah mengatakan bahwa praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi dianggap sering terjadi permasalahan, baik dalam segi aturan maupun dalam segi substansi dan interpretasinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut mengalami banyak permasalahan. Kemudian dikatakan juga bahwa wewenang KPK dalam penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dianggap melawan hukum pidana dalam KUHP dan oleh karena itu merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menganggap bahwa undang-undang nomor sebelumnya, undang-undang KPK sebelumnya itu perlu diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Selanjutnya, kemudian diketahui bahwa banyak masyarakat yang menentang adanya revisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut. Dengan adanya fakta tersebut, Undang-Undang 19 Tahun 2019 tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara dengan baik. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 garing PUU PII garing 2019 yang menguji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 secara formil, Mahkamah berpendapat bahwa sudah diadakan rapat dan diskusi di mana dihadiri oleh pihak yang tidak mendukung dan yang mendukung revisi UU KPK. Yang berarti telah terjadi kesepakatan di mana para pihak yang terlibat dalam rapat tersebut setuju untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Padahal dalam faktanya sebagian besar masyarakat menentang pengesahan undang-undang tersebut dan mempertanyakan fungsi serta urgensi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Selanjutnya, demikian pemaparan dari materi saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Teresia Kelirin. Sementara pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh eksaminator kami yang kedua, yakni Salva Filza. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Salva Filza izin memaparkan tentang putusan Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 79 garing PUU 18/2019 terkait pembentukan Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, yang pertama adanya ketidaksesuaian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 PUU 18 garing 2019 dengan kadar konstitusionalitas. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan poin-poin dalam permohonan
permohonan 79/PUU 18/2019 ini, PSHK menganggap bahwa putusan MK ihwal pengujian formil dan material Undang-Undang KPK adalah putusan yang tidak memiliki kadar konstitusionalitas dan gagal menyelamatkan KPK dari keterpurukan yang semakin jauh. Fakta dalam revisi tersebut berbeda. Revisi Undang-Undang KPK justru memperlemah KPK secara kelembagaan. Pembentuk undang-undang untuk tidak mengesahkan undang-undang berdasarkan kepentingan yang bersifat pragmatis semata ataupun untuk kepentingan segelintir kelompok saja, serta menghendaki pembentukan undang-undang ditujukan untuk tujuan yang ideal bagi masyarakat. Pada bagian konsideran huruf A, perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, lalu penyelenggaraan negara yang bersih dan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya. Berdasarkan poin-poin dalam permohonan nomor 79/2019 ini, PSHK menganggap bahwa putusan MK ini ihwal dalam pengujian formil dan material Undang-Undang KPK. Lalu dalam putusan ini tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam putusannya, MK berpendapat bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini tidak melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, terdapat pendapat yang berbeda muncul dari salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Wahidudin Adams, dalam pendapatnya yang menyebutkan pembentukan Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menurutnya, prosedur perubahan Undang-Undang KPK ini memiliki persoalan konstitusionalitas dan moralitas yang sangat serius. Lalu fakta dalam revisi tersebut pun juga berbeda. Revisi Undang-Undang KPK justru memperlemah KPK secara kelembagaan. Selanjutnya pada materi muatan putusan MK nomor 79/2019 ini pada pasal 10 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 jungto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi adanya yang pertama adanya pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, lalu adanya pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, dari 7 perkara pengujian perubahan kedua Undang-Undang KPK tersebut, diketahui putusan MK nomor 79/PUU 18/2019 mengenai perkara pengujian formil perubahan kedua Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, putusan ini pada akhirnya menolak dalil-dalil permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Banyaknya perkara pengujian Undang-Undang KPK hasil revisi di Mahkamah Konstitusi tersebut sejatinya sudah dapat diprediksi sebelum undang-undang itu disahkan. Sejak proses pembahasan pun, putusan MK tentang ujian formil Undang-Undang KPK ini pada permohonan nomor 79/2019 telah mendapat penolakan karena dalam proses pembentukan itu dilakukan secara eksklusif dengan partisipasi publik yang minim dan melanggar sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang terdapat di UU P3. Serta materi muatan yang diatur tidak sesuai dengan harapan dan tidak menjawab permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, mungkin sekian pemaparan dari yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Salva Filza. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh eksaminator kami selanjutnya, yaitu Hani Syahirah Nadia. Mohon maaf untuk materi selanjutnya. Mohon maaf. Ya, oleh Atik. Mohon maaf, ada kesalahan. Jadi pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh eksaminator kami yang ketiga, yaitu Atika Nurrahma Utama. Silakan, Atika. Oke, makasih Dila. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan dan menyampaikan terkait analisis
terhadap putusan revisi Undang-Undang KPK ini. Jadi saya akan menjelaskan terkait pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, dalam permohonannya itu kan pemohon menyampaikan bahwa pembentukan undang-undang revisi undang-undang KPK telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, bagaimana yang telah ditentukan oleh pasal 5 Undang-Undang P3. Nah, bisa dilihat dalam pasal ini telah ditentukan ada beberapa asas yang perlu diterapkan dalam pembentukan suatu undang-undang. Yang pertama ada asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, lalu ada asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan juga asas keterbukaan. Nah, dalam dalil atau permohonannya itu, pemohon berargumen bahwa revisi Undang-Undang KPK ini melanggar setidak-tidaknya pertama asas kejelasan tujuan, ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang KPK ini justru tidak mencerminkan atau sejalan dengan tujuan tujuan pembuatan undang-undang yang dimuat dalam konsideran. Nah, terkait hal ini, menurut Hakim MK, tujuan dari pembuatan undang-undang telah dimuat dalam penjelasan umum dan terkait norma yang diatur tidaklah termasuk ke dalam ranah pengujian formil dan harus melalui uji material. Jadi atas pelanggaran asas ini, menurut Hakim MK tidak beralasan hukum. Lalu terdapat pelanggaran atas asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Nah, argumen pemohon itu, Undang-Undang KPK yang dimuat tidak memuat ketentuan peralihan. Nah, atas masalah ini, menurut Hakim MK, dalil pemohon ini tidak beralasan hukum karena pencantuman judul ketentuan peralihan dalam perubahan pasal-pasal yang ada itu adalah tidak lazim karena pasal-pasal yang lain juga tidak diubah dan tidak mencantumkan judul bab. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa pandangan Hakim MK ini harusnya bisa melihat bahwa kalau misalnya tidak ada ketentuan peralihan dan juga tidak adanya pencantuman judul, itu menunjukkan terdapat permasalahan formil dalam penyusunan Undang-Undang KPK. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Hakim MK ini dalam memberikan penilaian dan pertimbangan itu kurang mendalam. Selanjutnya, nah, lalu pelanggaran atas asas kedayagunaan, pemohon berdalil bahwa tidak terdapat urgensi terhadap perubahan Undang-Undang KPK yang lama. Hal itu dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat oleh KPK sendiri yang dituangkan dalam surat KPK bernomor B/71/01/05/02/2016. Atas pelanggaran ini, menurut Hakim MK, tidak ada pelanggaran asas ini. Hal ini sudah asas kedayagunaan itu pasti sudah diakomodir dengan terdapatnya konsideran dalam bagian menimbang dan yang tidak mungkin mengabaikan asas daya guna. Nah, dalam argumennya, Majelis Hakim Mahkamah ini menggunakan argumen yang hanya sebatas pada hal yang dimuat dalam penjelasan pasal Undang-Undang P3. Lagi-lagi, Hakim MK ini tidak melakukan penilaian yang lebih mendalam. Lalu terkait asas keterbukaan dan yang termasuk juga partisipasi masyarakat dalam pembuatan undang-undang ini, keputusan perubahan Undang-Undang KPK yang diambil secara mendadak dan pembahasannya dilakukan secara tertutup, tidak transparan, dan dalam waktu yang sangat terbatas. Jadi antara pembahasan dan pengesahannya itu sekitar dilakukan dalam 14 hari. Lalu ditambah juga fakta bahwa terdapat demo besar-besaran dari masyarakat yang bahkan menyebabkan korban jiwa dan juga korban luka-luka. Nah, menurut Hakim MK, dalil ini juga tidak beralasan hukum. Pembuatan Undang-Undang KPK telah partisipatif atas fakta telah dilaksanakannya berbagai seminar terkait rencana revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2017. Dan demo yang dilakukan oleh masyarakat itu merupakan hanya sebatas kebebasan berpendapat masyarakat. Seharusnya dengan adanya gelombang besar demo penolakan dari masyarakat ini, harusnya Hakim MK itu bisa memahami bahwa terdapat pengabaian proses partisipasi publik oleh DPR. Dalam menilai penerapan asas-asas ini, intinya Majelis Mahkamah ini cenderung menggunakan pendekatan yang formalistik dan menjawab penilaian pemohon dari sudut pandang pembuat undang-undang dan bukan dari sudut pandang seorang hakim.
selanjutnya pendapat Hakim MK terkait pelanggaran prosedur pembuatan undang-undang. Dalam permohonannya, pemohon ini menyatakan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pembuat undang-undang dalam pembuatan undang-undang KPK ini. Yang pertama itu terkait permasalahan proses pembahasan yang terlalu singkat dan cepat. Pembahasan undang-undang 19 tahun 2019 ini dilakukan hanya selama 14 hari hingga hari pengesahan, yaitu tanggal 3 sampai tanggal 17 September 2019, sehingga terdapat kesan sangat terburu-buru dan berpotensi untuk menciptakan pelanggaran konstitusional lainnya. Menurut MK, dalil pemohon tidak beralasan hukum karena lama waktu pembahasan dan pembahasan akan berkaitan dengan substansi yang diatur. Tidak ada pula ketentuan yang mengatur batas waktu berapa lama sebuah RUU harus diselesaikan. Di sini saya mencantumkan pasal 50, di ayat 3 disebutkan DPR mulai membahas rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat presiden diterima. Nah, argumen dari Hakim MK ini sepertinya terlalu mendasar, dan karena jangka waktu 60 hari dalam pembentukan undang-undang itu harusnya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan karena kan untuk membuat suatu undang-undang itu kan harusnya agar pembahasannya komprehensif, tepat sasaran, terus manfaatnya juga terjamin, kan juga harusnya dilakukan semaksimal mungkin gitu. Jadi 60 hari itu harusnya dimanfaatkan. Nah, jadi bisa kita lihat juga bahwa Hakim MK ini telah melalaikan prinsip kehati-hatian dan prinsip kemanfaatan. Lalu masalah tidak terpenuhnya quorum sidang paripurna. Sidang paripurna pada tanggal 17 2019 hanya dihadiri secara fisik oleh 120 dari total 560 anggota DPR. Untuk syarat quorum itu sekitar setengah dari jumlah anggota DPR kan. Nah, syarat perwujudan persetujuan bersama DPR yang dimuat dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 1945 itu kan merupakan jadi persyaratan quorum itu merupakan perwujudan dari persetujuan bersama DPR yang dimuat pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 1945. Sehingga hasil dari keputusan dapat dikatakan tidak representatif dan cacat secara formal jika quorum itu tidak terpenuhi. Nah, atas masalah ini, menurut Hakim MK, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum, dikarenakan tidak dapat menunjukkan bukti yang kuat terkait pemenuhan quorum secara fisik. Jadi pemohon itu hanya bisa sebatas menunjukkan bukti berupa foto sidang yang diperoleh dari media massa. Nah, permasalahan dari pertimbangan Hakim MK ini, MK tidak menuntut hal yang sama kepada pihak DPR untuk menghadirkan bukti rekaman video sidang, yang mana pihak DPR tersebut yang lebih memiliki kuasa untuk membuktikan hal demikian. Jadi padahal majelis mahkamah ini memiliki kuasa dan hak untuk melakukan hal tersebut untuk menuntut pihak DPR, sehingga bisa kita simpulkan terdapat perbedaan perlakuan dan ada unsur ketidakadilan hakim dalam memberikan putusan ini. Lalu terkait masalah naskah akademik yang fiktif pada Undang-Undang 19 tahun 2019. Nah, menurut pemohon ini, naskah akademik dari Undang-Undang 19 tahun 2019 ini dinilai fiktif karena yang ditujukan itu adalah merupakan naskah pembahasan prolegnas tahun 2011. Lalu naskahnya juga tidak memenuhi syarat penyusunan perubahan kedua Undang-Undang KPK, dan juga terdapat beberapa materi muatan yang tidak dimuat secara eksplisit di dalamnya. Menurut MK, atau menurut Hakim MK, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak terbukti unsur fiktif mengenai keberadaan naskah akademik Undang-Undang KPK yang baru. Argumen tersebut didasarkan sebatas dari pengertian yang dimuat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa fiktif bermakna bersifat fiksi dan hayalan. Majelis Konstitusi cenderung menggunakan dasar yang terlalu mendasar dan tidak mencerminkan wibawa konstitusional MK. Menurut Hakim MK, karena pihak DPR telah membuktikan secara fisik naskahnya itu, jadi tidak memenuhi pengertian fiktif di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, mohon kurang lebihnya mohon dimaafkan, boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Atika Nur Rahmat Utama. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh eksaminator kami yang keempat, yakni Hani Syahira Nadia. Silakan.
Waktu dan tempat dipisahkan. Baik, terima kasih moderator dan majelis eksaminasi lainnya yang telah menyampaikan banyak hal sebelum saya. Agar tidak terjadi repetisi, saya tidak mengulang hal yang telah disampaikan sebelumnya. Selain dari yang telah disampaikan, perlu juga untuk mengetahui kedudukan hukum dan politik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini. Boleh next? Jadi legislasi tidak bisa dilihat semata-mata hanya sebagai proses politik ataupun proses hukum secara terpisah. Karena itulah hadir teori legisprudens yang berusaha menyeimbangkan antara politik dan hukum. Nah, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, menurut kami dalam undang-undang ini terdapat banyak ketidaksesuaian dengan asas hukum, sehingga aspek hukum dan kepentingan hukumnya agak lemah. Sehingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 lebih kental aspek politiknya. Boleh next? Nah, memang undang-undang sendiri merupakan perwujudan kepentingan politik, namun disitulah fungsi konstitusi dan peraturan perundang-undangan memberikan ruang agar tidak sekedar memenuhi kaidah politik. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi merupakan the guardian of the Constitution, yaitu pengadilan yang bebas dari politik dan yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang. Karenanya, putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjaga Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi yang mampu memenuhi kepentingan dan hak konstitusional warga di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dan juga dapat menyeimbangkan ketidakseimbangan hukum dan politik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang telah saya paparkan sebelumnya. Namun sayangnya dalam putusan MK Nomor 79 garing PUU 17 garing 2019, hakim cenderung hanya bersandar kepada norma-norma baku dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek dan asas-asas lainnya yang relevan. Lebih lanjut, ketidakseimbangan ini bisa menjadi mohon maaf, boleh next dulu. Ya, lebih lanjut, ketidakseimbangan ini bisa menjadi berbahaya di mana dapat terjadi autokratik legalisme. Autokratik legalisme ini adalah ketika semua hal dibuatkan aturan legal hanya sekedar memenuhi dan seakan-akan telah memenuhi mandat demokrasi dan sesuai dengan konstitusi. Akan tetapi, isinya hanya merupakan keinginan secara sepihak tanpa adanya penghargaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Autokratik legalisme terjadi ketika yang pertama, dikeluarkannya reformasi hukum yang menghapus check and balance baik secara keseluruhan atau hanya terhadap kekuasaan tertentu, kemudian dibatasinya pengujian terhadap peraturan yang dibuat, kemudian dilemahkannya lembaga akuntabilitas penting. Nah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini melemahkan KPK, sebagaimana yang telah disinggung oleh eksaminator sebelumnya, yang mana merupakan salah satu keadaan autokratik legalisme. Meskipun tidak total 3 hal ini sudah terjadi, namun harus menjadi peringatan bahwa mungkin saja hal ini justru akan menjadi akar. Dalam putusan MK nomor 79 garing PUU 17 garing 2019, Majelis Hakim telah gagal melihat ketimpangan antara aspek politik dan hukum dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 dan gagal pula menyeimbangkan kedua aspek tersebut, serta telah gagal pula mengidentifikasi gejala autokratik legalisme. Boleh next. Nah, meski dengan banyaknya kritik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 garing PUU 17 garing 2019 yang telah disampaikan oleh Majelis Eksaminasi pada hari ini, putusan tersebut tetap bersifat final, sebagaimana kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya di Indonesia sendiri, putusan hasil pengujian tidak dapat dirubah dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun karena berlaku asas nebis in idem di dalamnya. Selesainya pengujian formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang masih meninggalkan polemik ini memang sangat disayangkan, namun dengan diadakannya eksaminasi publik ini terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79 garing PUU 17 garing 2019, kegundahan dan problematika yang tersisa maupun yang justru muncul dari putusan tersebut dapat disampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hani Syaira Nadia atas pembahasannya.
Selanjutnya akan saya serahkan kepada eksaminator kami yang terakhir, yaitu Nikita Putri Namadita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya boleh di next dulu slide-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan, membacakan kesimpulan dari hasil catatan dan analisis terhadap putusan MK nomor 79/PUU 17/2019, di mana ketentuan terkait wewenang dari KPK mengenai penyidikan ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dianggap telah menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum pidana sebagaimana telah diatur dalam KUHP. Dan dalam praktiknya juga sering terjadi permasalahan baik dalam segi substansi dan interpretasi. Sehingga hal ini menjadi dasar dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan mengenai KPK yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Namun dengan dilakukannya perubahan mengenai Undang-Undang KPK tersebut menimbulkan banyaknya pertentangan dari masyarakat sehingga dilakukan uji formil Undang-Undang KPK di MK. Berdasarkan putusan MK nomor 79 dari UU 17/2019, maka MK berpendapat bahwa rapat dan diskusi yang dihadiri oleh pihak yang pro dan kontra atas revisi Undang-Undang KPK tersebut menandai bahwa telah terjadi kesepakatan untuk setuju mengesahkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Namun kenyataannya masyarakat banyak yang menentang pengesahan undang-undang tersebut karena seperti yang kita tahu bahwa dalam pembentukan undang-undang AFUO telah melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang P3, yakni telah melanggar asas kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dan asas kedayagunaan serta asas keterbukaan. Selanjutnya, selain itu, terdapat juga beberapa pelanggaran terkait prosedur pembuatan undang-undang, yakni pertama adalah terkait lama waktu proses pembahasan undang-undang AFUO yang dilakukan hanya selama 14 hari. Kedua adalah tidak terpenuhinya forum sidang paripurna pengambilan keputusan persetujuan undang-undang AFUO. Ketiga, karena ada permasalahan keberadaan naskah akademik dari undang-undang AFUO yang dinilai fiktif karena tidak memenuhi syarat penyusunan perubahan kedua Undang-Undang KPK dan materi muatannya tidak dimuat secara eksplisit. Dalam putusan MK tersebut tentang uji formil Undang-Undang KPK, MK berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan keputusan tersebut, maka dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dinilai melemahkan KPK sebagai lembaga akuntabilitas yang penting. Namun, putusan tersebut telah bersifat final dan tidak dapat diubah dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun karena berlaku asas nebis in idem terhadapnya. Selanjutnya, kemudian berdasarkan analisis tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan dari sebuah pertanyaan, yakni yang pertama, apakah pertimbangan hukum hakim konstitusi telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis ini, putusan MK dirasa belum tepat dalam menafsirkan penerapan prinsip-prinsip hukum pembentukan perundang-undangan. Karena dapat dilihat bahwa dalam putusan MK nomor 79/PUU 17/2019, hakim cenderung bersandar kepada norma-norma baku dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek dan asas-asas lainnya yang relevan. Berdasarkan hal tersebut, maka penilaian hakim cenderung lebih formalistik, tidak mendalam, dan tidak menggunakan dasar yang kuat sebagai pertimbangannya. Pertanyaan kedua, yakni apakah putusan tersebut telah baik. Selanjutnya masuk kepada pertanyaan kunci yang kedua, yakni apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan dari hasil analisis terkait putusan tersebut, dirasa belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Mengingat bahwa pembuatan undang-undang AFUO tidak memenuhi asas keterbukaan dengan dilakukan secara tertutup, tidak transparan, dan dalam waktu yang terbatas. Sehingga dengan tidak adanya keterlibatan masyarakat dan tidak didengarnya pendapat masyarakat sebagai warga negara, telah menghilangkan rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, apakah putusan tersebut mampu memberikan pedoman pembentukan undang-undang yang baik? Berdasarkan hasil analisis,
dapat disimpulkan bahwa putusan MK tersebut belum dapat memberikan pedoman pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang P3, karena dalam pembentukan undang-undang tersebut telah melanggar asas kejelasan tujuan, asas kejelasan rumusan, asas kedayagunaan, dan asas keterbukaan. Selain itu, terdapat juga beberapa pelanggaran terkait prosedur pembuatan undang-undang, yakni yang pertama adalah terkait lama waktu proses pembahasan undang-undang Akuo yang dilakukan hanya selama 14 hari. Kedua adalah tidak terpenuhinya quorum sidang paripurna pengambilan keputusan persetujuan undang-undang Akuo. Dan yang ketiga adalah permasalahan keberadaan naskah akademik dari undang-undang tersebut yang dinilai fiktif karena tidak memenuhi syarat penyusunan perubahan kedua Undang-Undang KPK dan materi muatannya tidak dimuat secara eksplisit. Selanjutnya, masuk ke rekomendasi berdasarkan catatan dan kesimpulan terhadap putusan MK nomor 79/PUU 17/2019 tentang uji formil Undang-Undang KPK, maka kami memberikan rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkaitan. Antara lain adalah yang pertama, bahwa MK sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, serta memiliki wewenang untuk menguji undang-undang, sebaiknya mengevaluasi undang-undang terkait secara lebih subjektif berdasarkan fakta-fakta yang ada, mulai dari adanya pelanggaran asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, serta juga pelanggaran prosedur pembuatan undang-undang. Yang kedua, MK seharusnya melihat terhadap akibat yang ditimbulkan dari disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, mulai dari demonstrasi secara besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia, serta berbagai problematik yang terus terjadi. Mengingat bahwa putusan tersebut bersifat final sehingga jangan sampai ke depannya akan terus memicu polemik yang terus-menerus. Yang ketiga, bahwa MK seharusnya menilai dari melemahnya tugas dan wewenang KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, di mana hal tersebut nantinya akan mengakibatkan adanya gejala authoritative legalism. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Legita. Dengan penyampaian eksaminator kami yang tadi, yang terakhir, maka pertanda bahwa tugas pelaksanaan tugas eksaminasi publik pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU 17/2019 tentang uji formil Undang-Undang KPK dari kelompok 5 hari ini telah berakhir. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para eksaminator yang telah menyampaikan materi dan pendapatnya dengan sangat baik. Saya sendiri sebagai moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.